Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nur Rahmawati dengan nomor NIM 228212-0257. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 4 kelas G. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh Ibu Afikoh Agustin SEIMESY. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang model regresi variabel dummy. Nah, di sini itu ada definisi variabel dummy. Nah, apa sih variabel dummy itu? Jadi, variabel dummy itu variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif. Misalnya itu seperti jenis kelamin, ras, agama, perubahan, kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lainnya. Kemudian variabel dummy ini itu bersifatnya kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Kemudian variabel dummy juga sering disebut juga dengan variabel boneka, binary, kategorik, atau dikotom. Kemudian variabel dummy itu mempunyai dua nilai saja, yaitu nilai 1 dan nilai 0, serta diberi simbol dengan huruf D. Dummy memiliki nilai 1 itu untuk salah satu kategori, sedangkan nilai 0 sendiri itu untuk kategori yang lain. Nah, contohnya di sini ada D sama dengan 1 untuk suatu kategori seperti laki-laki, kulit putih, sarjana, dan sebagainya. Kemudian ada D sama dengan 0 untuk kategori yang lain, di mana kategorinya itu seperti perempuan, kulit berwarna, non-sarjana, dan sebagainya. Nah, kemudian itu ada persamaan regresi variabel dummy dengan dua kategori. Nah, yaitu Y sama dengan A tambah B ditambah, mohon maaf, salah. Y sama dengan A ditambah B, terus D dan I, dan nilai residu, di mana Y ini nilai yang diramalkan. Kemudian A itu konstanta, dan B itu koefisien regresi untuk D1. Kemudian D1 itu variabel dummy dengan dua kategori. Kemudian error itu nilai residu. Kemudian selanjutnya selanjutnya itu model variabel dummy. Tujuan menggunakan regresi berganda variabel dummy ini untuk memprediksi besarnya nilai variabel tergantung dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas independen, di mana salah satu lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Variabel dummy sendiri ini
variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif atau tidak memiliki satu ukuran agar data kualitatif itu dapat digunakan dalam analisa regresi. Maka harus lebih dahulu transformasikan ke dalam bentuk kuantitatif. Nah, kemudian ada jenis model variabel dummy, yaitu ada variabel dummy intercept, ada di sini persamaannya itu Y sama dengan A tambah BX tambah C dan D1, itu untuk model dummy intercept. Kemudian ada model dummy slope, persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah B X tambah C D1 kemudian X. Kemudian ada model dummy kombinasi, yaitu ada Y sama dengan A tambah BX tambah C D1X. Itu model dummy kombinasi. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam variabel dummy, di mana regresi atas satu variabel. Yang pertama itu ada regresi atas satu variabel kualitatif atau dua kategori. Nah, dari data yang diberikan, misalnya itu kita itu ingin meregresikan variabel kualitatif berjenis kelamin terhadap penghasilan. Nah, dengan kuantifikasi laki-laki tersebut diberi nilai 1 dan perempuan itu 0. Kemudian model regresinya yaitu dapat dibentuk Y sama dengan B1 ditambah B2 dan DI, di mana Y itu penghasilan, D itu variabel dummy untuk jenis kelaminnya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua itu regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif, dua kategori. Nah, di mana di sini itu misal analisis mengenai gaji dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Nah, berdasarkan jenis kelamin dan mengajarnya. Nah, kemudian model regresinya yaitu seperti ini, teman-teman. Y sama dengan B0 ditambah B1 GI ditambah B2 X terus tambah error I. Di mana D itu dummy gaji jenis kelamin. Misalnya nilai 1 itu dosen laki-laki dan 0 itu perempuan. Kemudian X itu lamanya mengajar, seperti 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Selanjutnya gaji Y itu sama dengan gaji dosen, seperti 1 juta, 2 juta, atau 3 juta. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif, lebih dua kategori. Misal, ingin mengetahui apakah pendapatan seseorang itu berbeda antara laki-laki dan si perempuan, serta apakah pendapat berbeda antara orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, dan bekerja di pekerjaan sebagai pegawai swasta. Nah, kemudian itu ada model regresinya yaitu
Y sama dengan B0 ditambah B1, D1 ditambah B2, D2 ditambah B3, X, terus ditambah error I. Di mana Y itu pendapatan, dan D1 itu jenis kelamin, dan D2 itu pendidikan. Misalnya, 1 itu pendidikan tinggi, dan 0 itu yang tidak memiliki pendidikan yang rendah. Nah, kemudian si X-nya itu pegawai swasta. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh kasusnya. Nah, sebentar teman-teman. Nah, contoh kasusnya itu ini menganalisis apakah masa kerja, tingkat pendidikan karyawan, dan jenis kelamin mempengaruhi gaji karyawan. Pendidikan dikategorikan menjadi 2, yaitu diploma dan sarjana, menggunakan data hipotesis sebanyak 20 karyawan suatu perusahaan. Nah, ini datanya ya, teman-teman. Di mana nanti Y itu gaji karyawan, X itu masa kerja karyawan per tahunan. D1 itu jika sarjana, dan 0 itu jika tidak sarjana. Kemudian selanjutnya itu D2. Nilai 1 itu jika pria, dan 0 itu jika wanita. Nah, mari kita analisis menggunakan SPSS ya, teman-teman. Sebentar. Nah, baik. Selanjutnya itu di sini kita uji analisis regresi variabel dummy menggunakan SPSS. Nah, ini data yang tadi yang sudah di ini ya. Pertama itu variabel view. Nah, variabel view ini sudah ganti dulu. Sebentar ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada name. Name-nya itu ada gaji karyawan, masa kerja, pendidikan, jenis kelamin. Kemudian ini ya diisi desimal, label, value, ini juga diisi missing, columns. Kemudian kita ke data view. Nah, selanjutnya analis. Kita regression. Kemudian kita pilih linear. Nah, gaji karyawan itu masuknya ke sini ya, ke dependen. Kemudian masa kerja pindah ke sini, independen. Pendidikan juga sama, independen. Jenis kelamin juga sama, independen. Nah, kemudian klik OK. Ntar diulangi lagi ya. Klik OK. Nah, ini hasil outputnya ya, teman-teman. Ada variable enter remove. Kemudian ada model summary. Kemudian ada ANOVA. Kemudian ada tabel koefisien. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat kesimpulan dari hasil output SPSS tersebut.
Sebentar ya. Nah, ini hasil output dari SPSS. Nah, kemudian yang pertama itu ada koefisien determinasi. Di sini tabelnya tabel model summary. Kemudian nilai koefisien determinasi itu sebesar 0,917. Dari mana sih 0,917? Di sini dari tabel R square. Artinya yaitu hasil regresi menunjukkan bahwa variabel variabel masa kerja, terus tingkat pendidikan, karyawan, dan jenis kelamin ini mampu menjelaskan variabel gaji karyawan yaitu sebesar 91,7% dan sisanya sebesar 9,3% yang dijelaskan di luar dari faktor. Kemudian ada tabel uji signifikansi serentak atau uji F. Tabelnya itu tabel ANOVA, di mana nilai F hitung itu sebesar di sini nih, yang ini ya, 58,964. Dan nilai F tabel pada A sama dengan 5% dengan DF-nya itu 3,16 sebesar 3,24. Kemudian nilai F hitung itu lebih besar dari nilai F tabel. Sehingga dapat menolak HO. Kemudian bisa juga melihat nilai signifikansinya itu sebesar 0,000 lebih kecil dari A sama dengan 0,05, maka HO-nya itu ditolak menjadi H1 itu diterima. Kemudian hasil regresi ini mengidentifikasikan bahwa secara serentak variabel masa kerja, tingkat pendidikan, karyawan, maupun jenis kelamin secara nyata itu mempengaruhi suatu gaji karyawan. Kemudian selanjutnya ada uji signifikansi parsial atau uji T. Tabelnya itu tabel koefisien. Uji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa nilai T hitung variabel masa kerja itu sebesar 9,448 di sini. Variabel dummy tingkat pendidikan itu sebesar 10,560. Kemudian variabel dummy jenis kelaminnya itu segini, 1,0,96. Sementara itu, nilai T tabel dapat diuji menggunakan dua sisi. A sama dengan 5%, di mana 5% itu hasilnya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dengan DF, yaitu 16, dan N dikurangi K atau 20 dikurangi 4, sebesar yaitu 2, gitu, sebesar 2,120. Selanjutnya
Dengan demikian, variabel masa kerja dan dummy tingkat pendidikan signifikansi A sama dengan 5%, nilai T hitung itu lebih besar ketimbang dari nilai T tabel. Sedangkan variabel jenis kelamin itu tidak berpengaruh secara nyata. Kemudian bisa juga membandingkan nilai sig, di mana probabilitas itu atau p-value jika lebih kecil dari alfa, maka HO itu akan ditolak. Artinya variabel tersebut itu berpengaruh ya, berpengaruh sangat nyata sekali terhadap variabel dependen. Nah, kemudian hasil regresi mengidentifikasikan bahwa variabel kualitatif tingkat pendidikan pada karyawan itu berpengaruh sangat nyata sekali terhadap gaji karyawan. Koefisien regresi variabel dummy tingkat pendidikan itu sebesar 2,183. Dapat diartikan bahwa gaji karyawan yang berpendidikan sarjana itu lebih besar. Nilainya itu 2,183 juta dibandingkan dengan gaji karyawan yang tidak berpendidikan sarjana, dengan asumsi itu variabel yang lainnya. Atau bisa juga variabel tetap. Variabel dummy jenis kelamin tidak signifikan, maka dapat diartikan tidak ada perbedaan antara gaji karyawan wanita ataupun pria, dengan asumsi lain tetap. Koefisien regresi variabel dummy jenis kelamin itu 0,228, yang artinya bahwa gaji karyawan pria itu lebih tinggi ketimbang hasilnya itu 0,228 juta dibandingkan dengan gaji karyawan wanita ya. Secara statistik itu sangat berbeda. Perbedaan itu tidak berbeda dengan nyata sih. Kemudian bagaimana sih persamaan regresi menggunakan variabel dummy? Nah, di sini ada tabel koefisien. Persamaan regresinya yaitu YI sama dengan 1,067 ditambah 0,156 XI ditambah 2,183 DI ditambah 0,228 sama dengan dummy 2. Kemudian persamaan regresi gaji karyawan yang berpendidikan sarjana dan berjenis kelamin pria. Y sama dengan 1,067 ditambah 2,183 dikali 1 ditambah 0,228 ditambah 0,156 XI, maka hasilnya Y sama dengan 3,478 ditambah 0,156 XI. Kemudian gaji karyawan berpendidikan tidak sarjana, tapi berjenis kelamin pria juga. Y sama dengan 1,067 ditambah 2,187 dikali 0 ditambah 0,228 ditambah 0,156 XI, maka hasilnya Y 1,295 ditambah 0,156 XI. Kemudian gaji karyawan berpendidikan sarjana dan berjenis kelamin wanita. Ini persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 1,067 ditambah 2,183 ditambah 0,228 dikalikan 0. Tutup kurung, tambah 0,156 XI, maka hasilnya yaitu Y sama dengan 3,250 ditambah 0,156 XI. Selanjutnya itu persamaan gaji karyawan berpendidikan tidak sarjana, tapi berjenis kelaminnya itu wanita.
Y sama dengan 1,067 ditambah 2,183 dikalikan 0 ditambah 0,228 kali 0 tutup kurung 0,156xi, maka hasilnya Y sama dengan 1,067 ditambah 0,156xi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf, dan bila ada salah-salah kata ataupun perhitungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.